situ. Nah, buat alignment-nya di situ. Nah, yang proses krusial di alignment kan harus alignment-nya kalau ada yang belum berarti harus ada di reverse complement. Ibu kalau ada yang alignment-nya itu harus yang in group ya. Kemudian ada kalau kita tadi kemarin pakai out group-nya Saccharomyces pas di align-nya itu uh, nggak 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 sama, nggak sejajar. Kalau sebagai out group nggak masalah ya. Tapi kalau sebagai in group ya ada yang belum align bandel gitu ya udah reverse bandel kok nggak align itu keluarkan saja yang namanya NCBI titipan orang ya entah betul atau enggak bahasa-bahasa nukleotidanya isolasinya juga betul atau enggak ya kita nggak tahu kan. Nah kalau ada unduh kalian tapi nggak mau ya udah di reverse nggak mau itu delete aja ya saran ibu kalau pakai alignment yang saat di alignment seperti itu ya. Nah berarti yang step ketiga baru Anda melakukan eh, rekonstruktif pohon filogenetik. Nah ini berdasarkan proses evolusi ya dari filogenetik ini. Tapi tadi nggak ibu singgung ya evolusi dari tapi dari evolusi dalam kerabatan dekat kita sudah tahu ya dalam satu clade yang dekat dia secara evolusi dia saudaranya deket banget ya. Pasti Anda kalau antara adik kakak itu masuk dalam satu clade dengan orang tua Anda gitu loh karena itu eh, kerabatnya sangat dekat ya. Nah, nanti itu dari segi kerabatan dekat. Kemudian secara evolusi juga tadi tapi belum ibu singgung ya. Ada garis-garis ya, garis-garis horizontal. Itu ada yang pendek, ada yang panjang. Sebenarnya nanti kalau di aplikasinya itu ada ditarik ke bawah berapa evolusinya gitu loh. Nah, angkanya berapa gitu kan ada yang ada angka berapa. Nah, makin panjang, makin tinggi angkanya. Nah, itu secara evolusi dia baru ditemukan di oleh oleh ahlinya ya di muka bumi ini. Jadi eh, makin pendek apa ininya cabangnya berarti itu menentukan evolusinya dia makin tua ya dari titik nenek moyangnya. Jadi titik nenek moyang itu adalah tadi itu titik yang paling kiri. Itu adalah titik nenek moyang dari pohon filo kita. Titik nolnya di situ, ya. Nah, paling pendek berarti paling dekat sama nenek moyangnya. Berarti secara evolusi dia dulu ditemukan, ya. Si A dulu, spesies A dulu ditemukan dibandingkan spesies B yang memiliki garis yang lebih panjang. Ya, itu nanti penjelasannya di pohon ya. Tapi ini tadi terlupakan ya nanti kita bisa kembali lihat bagaimana eh, apa evolusinya antara satu sama yang lainnya ya. Nah itu bisa cerita di situ. Nah untuk pohon mau mendesain atau merekonstruksi pohon choose a method ya. Jadi pilih metodenya mana ya. Nah ini eh, yang berdasarkan bahasa kita bisa MB ya bisa ML bisa MP ya eh, maksimum parsimoni ini ML ini likelihood ya kita yang likelihood ya. Yang tadi itu adalah likelihood kalau MB ini Bayesian ya. Nah ini adalah eh, orang-orang yang menemukan apanya ya aplikasinya gitu ya. Nah seperti itu. Jadi kita pakai yang likelihood ini model ini yang 5 mega tadi ya dengan apa karakter apa terus pilihan lagi nanti likelihood adalah Nerbo joining seperti itu ya. Nah, nanti MP maksimum parsimoni habis ini kita belajar, tapi aplikasinya sangat terbatas ya, tidak
tidak bisa seperti Mega berbayar ya, tapi tetap ibu punya aplikasinya karena diinstal dari orisinalnya. Nanti ke depan kayaknya yang nggak tahu ya, kalau ada dana lagi-lagi dari dulu ibu udah titip ya aplikasi Mega, aplikasi BioEdit yang asli-asli saja. Ibu punya masternya. Biasanya kalau punya masternya, nanti kalau mau diunduh di laptop Anda itu ya sedikit nempel ya abadi, maksudnya nggak bisa digunakan gitu loh ya, daripada yang download-download di free-free di apa di Google kadang suka nggak bisa lama gitu ya. Nanti mudah-mudahan ini apa efisiensinya sudah tidak tidak ada lagi ya, bisa diinikan. Nah, kemudian di stand-nya, eh, kalkulasi di stand-nya, nah ini ada yang, oh iya, mohon maaf kita metodenya ML, tapi di NG, Enable Joining ini adalah karakter distance, kalkulasi distance, kalkulasi jarak antara satu dengan yang lainnya. Ya, kita tadi kemarin saat pilih rekonstruksi NG, rekonstruksi filogenetik, kita pilih yang NG kan, atau nearby joining seperti itu. Ya, kita pakai yang single distance seperti itu. Ya, tidak LS, tidak ME, yang lebih simpel. Ya, ya sudah. Nanti dia calculated jalan sendiri kan. Kalau kalau sedikit kan paling nunggunya berapa menit ya? Berapa menitnya? Menit-menitnya itu kan jalan. Apalagi kalau kita setting bootstrapnya 1000, berarti 1000 kali ulangan, ya. Nah, nunggunya kalau 1000, kalau sedikit ya sekuen yang kita masukkan itu cukup sebentar, langsung keluar topologi dari phylogenetic ringnya. Tapi kalau ratusan banyak itu ibu bisa berhari-hari itu running terus running. Kalau MP MP ini yang juga sedikit lama ya, makanya orang kalau pemula itu nggak pakai maksimum parsimoni karena dia lama, lebih rigid lagi kalkulasinya ya. Kalau dia udah ibu kalau ratusan sekuen yang kita masukkan di situ ya, waktu ibu waktu itu ibu butuh berapa hari ya, lebih dari 2 hari baru stop, dia baru selesai mengkalkulatifnya itu ya, karena lama. Jadi kita makanya tadi milih yang ML ini yang modelnya lebih cepat ya untuk sebagai pemula. Nah gitu baru eh, tampilannya seperti tadi. Tampilan seperti tadi, tolong itu dianggap adalah sebagai suatu hasil kalkulasi statistik juga ya, yang sudah dimasukkan dalam suatu aplikasi di apa aplikasi IT. Makanya namanya bioinformatika seperti itu. Ya. Nah, itu. Kemudian sudah ya, tadi kita data sekuennya ini bisa ambil dari sumber-sumber ini ya. Kita yang lebih awal NCBI, ada juga dari eh, Jepang ya, ada juga yang dari Eropa. Seperti ini. Ini adalah negara-negara maju yang punya gawe ya, yang punya gawe ngumpulin sekuen sekuen dari berbagai belahan dunia. Kita dari Indonesia bisa ya ke NCBI dengan masing-masing organisasi ini memiliki aturan yang berbeda-beda ya, nggak gampang, nggak langsung bisa mudah disimpan ya. Mereka membuat beberapa kriterianya. Nanti kalau sempat kita coba-coba belajar, tapi nggak klik ya, tapi belajar uh, uh, mengisi-ngisi data untuk mensubmit dari NCBI ya nanti. Kemudian ini filogenetiknya. Nah nanti eh, nah kalau kalau kita mau publikasi ya, mau publikasi pakai pohon filogenetik tree ya, publikasinya Scopus terutama ya,
Nah, itu dia meminta syarat purpose publikasinya must be submitted ke 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 NCBI atau ke database yang lain, ya, minta recordnya, bahwa nanti kalau kita sudah simpen, dia kasih record bahwa kita ada satu form yang diberikan ke kita by email, ya. Nah, biasanya kalau membuat nanti, ya, kalau S2 S3, kalau ada data pohon filo, kalau yang jurnal Scopus, ya bisa minta bukti yang sekuen kita. Makanya berharap kalau kita kerja dari isolasi DNA tidak simpen di laptop ininya sekuennya. Harusnya sih simpen di NCBI, ya, biar abadi di situ, ya, dan nama kita terekam di situ, ya. Nah, itu sebaiknya seperti itu, ya. Apalagi nanti kalau S2 S3 eh, apa ini sudah wajib, ya, menyimpannya ke sana, ya, seperti itu. Nanti phylogeneticity juga ada database-nya, ya. Jadi juga nggak simpen di laptop, tetapi juga ada Treebase, ya. Nanti kita submitted juga di situ. Jadi nggak terekam juga. Nah, ini biasanya publikasi-publikasi yang para yang bereputasi, dia minta dua hal ini. Data sekuen sudah disubmit, ada cara-caranya juga. Kemudian pohon yang tadi sudah selesai juga disubmit juga ke ini nih, ke websitenya ini, pohonnya. Ada form-form juga yang harus kita isi. Kemudian tadi sudah, ya, ini tadi sama dengan tadi eh ya, ini nama-nama apa pembuatan pohon filo, ya, kita pakai aplikasi Mega, PAUP, Philip, McClip, ya, ada juga. Tapi nanti kita baru Mega tadi, nanti mungkin S1 ini aja dulu 2, ya, dengan PAUP, ya. Nanti matik nya juga di Mega ada, di PAUP juga ada, ya. Nanti nah, kelebihan dari PAUP dengan Mega, PAUP lebih ada data tentang parsimoni metodenya, ya. Ini jadi lebih komplit seperti itu. Kemudian kita mau edit sekuen pakai bioedit, ya. Dulu Chromas Pro, ya. Chromas Pro itu gratis, tapi sekarang sudah berbayar. Itu langsung diambil kontiknya. Jadi kalau ada sekuen forward dan reverse, ya, itu kontiknya diambil. Sehingga sebenarnya waktu itu ibu nggak ada potong-potongan di sini saat mengambil sekuen sampel kita, ya, sehingga sama nanti hasilnya semua. Nanti motong memotong itu pada saat alignment, ya. Nah, nanti kalau Anda nanti ke depannya juga kalau Anda mau ambil sekuen dari perusahaan jasa sequencing, ya, nah, itu pakai bioedit kita, ya, yang gratis. Nah, mohon juga nanti konsensusnya jangan dipotong dulu, ya, sehingga bisa sama hasil blastnya, itu nggak beda jauh dengan yang lainnya. Kemudian untuk sequence alignment ada MAF, ya, ada muscle, ada Crystal Willis, ya. Kita pakai yang muscle yang sering digunakan. Kemudian nah kita pakai ML tadi, ya, maksimum ML likelihood. Ini nanti kelompoknya ML itu ada di Mega, PAUP, ya, Mr. Bias, ya, dan sebagainya. Ini adalah aplikasi-aplikasi yang bisa untuk membuat eh, pohon filogenetik, ya. Kita pakai Mega, Mega, ya, bisa pakai pil, tapi ibu nggak belajar yang ke atas nih. Pas DNA nggak belajar, Molting nggak belajar, pil nggak belajar. Dulu yang belajar di Mega, PAUP, sama Mr. Bias, ya. Jadi nanti ilmunya diturunkan Mega sudah sama PAUP. Mr. Bias kalau sempat
lebih mudah Mister Bayes baru Pak Up ya. Tapi Mister Bayes juga aplikasinya juga ya itulah kita kendala dengan aplikasi yang harus sudah mulai berbayar seperti itu. Kemudian nanti lihat tree pohon ini bisa unduh tree gap ya. Nanti di sini oh ya belum diajarin ya tree gap ya. Ya tree gap saja atau tree view atau ngplot. Kalau di PAUP ini bisa langsung lihat ininya eh, apa pohonnya. Tapi kalau Mega kita mau edit-editnya itu nanti tolong Anda apa sih install bukan unduh. Install moga-moga masih gratis ya antara Trigraph atau TreeView. Nah, di situ aplikasi itu bisa mengedit pohon. Mengedit dalam rangka apa editannya? Bukan mengedit eh, mungkin dari tulisan ya, mungkin dari eh, mau di bold, mau diwarnai, banyak lah macam-macam aplikasi yang ada di situ untuk kita memasukkan pohon tadi. Pohonnya kita masukkan bisa dalam bentuk PDF atau JPEG ya, nanti keluar, kemudian nanti kalau Anda lihat-lihat dulu ya, bisa bisa apa saja yang kebutuhan kita dari pohon itu mau diedit apa. Ya, mau ada yang diwarnai, ya, atau yang dibuat, huruf diganti, ya, dan sebagainya. Banyak ya. Habis ini coba kalau ada yang waktu Anda bisa memulai, silakan eh, install ya di apa di laptopnya Trigap atau Preview ya. Oke. Ini manipulasi itu tadi ya. Clip, make clip ya. Nesquik. Kita pakai clip ya, bukan pakai Nesquik ini. Oke. Nah, yang mau di eh, eh, yang mau diunduh untuk sampling kita biasanya ya. Hmm, yang bisa dicekking eh bahasa-bahasa nukleotida kita yang bagus untuk pohon filogenetik adalah yang ke satu, kedua, atau ketiga. Yang 4, 5, 6 kalau Anda sampel Anda hasil sequencingnya begini lanjut untuk coba membuat filogenetik ya. Nanti ini sama saja membohongkan publik ya. Yang Anda membuat pohon, tapi hasil kromatogramnya seperti yang keempat, kelima, keenam. Ini jangan ya Ibu. Kalau yang ke satu, dua, tiga bisa ya. Nah ini itu saran dari Ibu ya. Jadi cek kromatogramnya, cek dari biasanya ini yang bisa dicek adalah sekuen dari sampel kita karena kita baru dapat ya. Tapi kalau yang sudah di NCBI gimana Bu? Gimana apa ngecek kromatogram yang nggak bisa itu punya si peneliti ya paling yang bisa cek ini adalah punya kita lagi-lagi ibu juga sarankan kalau anda submit sekuennya ke NCBI jangan nah ini jangan yang ke 4, 5 itu sama juga pembohongan publik maka dari itu kadang nah ini kadang pas kita apa buat pohon masa sekuen yang ini di luar banget jauh gitu. Nah, kemungkinan saja ada peneliti yang sekuennya seperti keempat ini, kadang suka begitu. Makanya hasil blast kita mau identifikasi kurang akurat, ya karena kita nggak tahu ya peneliti sampelnya kromatogramnya bagaimana, ya nggak bisa nggak tahu ya yang selayaknya juga saat kita mau kirim sekuen ke NCBI tolong cek kromatogramnya yang seperti satu 2 3 nah ini yang bagus ya. Nah, ini kerjaan di awal sebenarnya saat kemarin ya kemarin ya sempat ya kami sudah kita lihat cek apa kromatogramnya dari 3 sampel kemarin bagus ya sehingga bisa lanjut prosesnya gitu ya. Itu yang perlu diperhatikan. Nah, ini baru pohon seperti ini, ya. Nah, ini
yang dimasuk seperti ibu nih, satu klet bisa klet pertama, klet kedua bisa ngomong gitu atau sekaligus akhiran alasnya apa? Family atau odo? Pori pelare, pori perales, agaricales. Apa? Halo, Family Bu. Orde. Ordo. family ya. Odo apa family? Itu ordo Bu. Ya, antara itu ya. Nah, bisa memasukkan yang crate kita tadi ganti dengan ini ya, nama family atau ordo ya. Nah, ini nanti oh ya nih. Oh, biasanya nanti di sampel kita di dalam pohon itu tadi dengan tree view atau tree graph itu nah itu bisa kita edit-edit ininya warna-warnanya bahwa ini sebagai sampel kita ya dan sebagainya. Nah, ini ya banyak macamnya atau kita bisa geser-geser apa ininya strapnya ya. Nah itu, nah seperti ini kan satu lagi ini masukkan skala ya, tadi ada skalanya sangat diharapkan juga karena dalam paper ini sebagai gambar ya. Berarti harus ada skala, nanti di situ sebenarnya ada skala juga seperti itu. Kemudian eh, nah, kita belajar pohon ini sangat banyak ya, pohonnya sangat rigid. Nah, nenek moyangnya yang mana nih? Kayak gini, kalau tadi tadi belum ditentukan ya dari sampel kita. Kalau yang gambar ini nenek moyangnya gimana sih? Sebenarnya keseluruhan dari data ini di titik mana? Tahu di mana? Di kelas 1 Ibu di titik paling atas 100. Yang satu di atas ini ya. Nah, ini adalah titik yang sebenarnya titik yang pertama kali nenek bisa disampaikan nenek moyang dari keseluruhan ya, tapi dan nenek moyang ini memberikan keturunan yang ini sebenarnya ya, nah gitu. Jadi klit-klit yang ada di dekat nenek moyang sudah muncul nama-nama spesiesnya. Nah ini adalah klit-klit yang paling tua dibandingkan klit-klit yang jauh jaraknya dari nenek moyang ya. Nah misalnya yang outputnya adakah? Kalau dari gambar ini kamu memperhatikan outgroupnya yang mana? Mm-mm. Oh, kalau terus juga bisa ya Anda membuat ini lebih informatif pohon filogenetik jadi deskripsi untuk dari data-data di NCBI boleh ya, misalnya Anda mempelajari satu genus bakteri E. coli, semua E. coli yang sudah ditentukan Anda buat pohon filo tapi gennya dari NCBI. Nanti bahas ada ekor apa ekor mana. Ya bisa lah kalau dari pohon ini banyak bahasan yang mau dibahas. Ya ekor ini adanya nanti set juga penemuan ekor itu di mana. Ya yang tua paling paling tua. Nanti dari SCBA ada sih ngomong-ngomong sumber-sumber source datanya itu dari negara mana, siapa yang menemukan ya nanti ternyata ekor yang tua ini dari negara ini bisa ya, bisa kalian cerita itu. Coba ayo ada satu deh, satu yang mau skripsinya itu. Nggak usah ngeliat, tapi banyak di depan laptop. Mana ininya? Mana yang apa? Tadi apa? Outgroup, outgroupnya. Ini sampai jam berapa nih? Arabidopsis Ini yang kalau sama ada
Oh ya, sebentar lagi ya, sampai ini aja ya. Nah, jadi ini outputnya di atas, ini kan kelihatan nih terpisah. Ya, jadi berharap juga nanti kalau setiap pohon kalau ditampilkan Anda bisa membaca outputnya. Jadi outputnya itu yang di luar nih. Dari titik yang 100 ini, yang di atas nih kan ada dua nih. Berarti dia pakai dua output di sini. Nah, ini di luar yang paling terluar ya, tidak masuk itu sebagai output ya. Oke, seperti itu. Jadi ini apa yang bisa pelajari, bisa apakah nanti bisa membahas ada yang intraspesies atau interspesies juga bisa nih kita bahas. Kita ini pohon-pohon ini apa apa kepentingan yang ini ya untuk mendapatkan strain yang menarik kayak COVID kan setiap orang penemuan strain baru kan dikirim-kirim juga ke NCBI sehingga perkembangan COVID yang baru-baru itu masuk terus ya kalau orang itu mengirim ke NCBI ya sehingga eh, kalau yang interest sequence kali kalau yang belum ada di NCBI, nah ini satu lagi yang kalau kita belum ada sama sekali dan semuanya dia masuknya di luar gitu ya, tapi isolasinya bentar. Nah itu sebagai novelty ya, novelty berarti Anda menemukan spesies baru unknown unknown yang tidak ada di NCBI. Nah itu ini banget ya sesuatu sekali ya. Jadi mungkin penemuan S3 ya eh, ada seperti itu ya. Nah itu jadi bisa menemukan interest sequence maksudnya sequence kita eh, novelty belum ada orang yang menemukan. Nanti bagaimana Bu menentukan novel sequence kita belum ada ya. Nanti ketahuan dari pohon filodendron nanti kita udah undur dia selalu ada di luar nggak masuk kemana-mana. Nah itu salah satu khas untuk mendapatkan ciri dari suplen yang terbaru ya. Nah itu oke ya. Nah ini nanti eh, sumber-sumber database kan kita ini ya NCBI ini semua ya. Tapi nanti Anda kalau bekerja di bakteri ada lagi khusus sekolahnya kalau kalau NCBI, MBL dan ini kan semuanya ada ya campur-campur di situ. Campur sari ya, tumbuhan, hewan semuanya. Tapi kalau Anda sudah bekerja ke bakteri, ke fungi, ya, ke animal atau plant, ya ini ada database-nya khusus ya. Kalau udah ke fungi, biasanya kita udah aja ambil di Mekobank lebih komplit, jelas seperti itu. Kalau di bakteri ada juga ya, bakteri apa namanya? Nah itu kalau bulk system ini untuk plant atau animal ya. Nah itu bisa juga kita cari seperti itu untuk sequence-sequence database-nya. Nah ini seperti itu, ini juga ya contoh pohon filogenetik. Nah biasanya nanti yang kalau yang begini, pohon yang begini, sampel orang ini siapa? Dia beri kode nggak? Yang di belakang kode kan, Bu? Yang dari ya ini kan pohon filo ya sampelnya yang mana dia? Yang mau diidentifikasi. Kelihatan nggak? Kebaca nggak? Yang dicetak tebal bukan, Bu? Ya, yang dicetak tebal. Oke, itu eh, bisa juga kalau yang ada nama strain pakai CBS, DPK ini kan biasanya ini nama culture collection dari negara lain ya. Berarti yang sudah disimpan di sana ya. Berarti bukan strain kita. Nah, kalau strain kita belum ada penyimpanan culture collection-nya ya. Nah, ini. Terus kita nanti kalau sampel kita kalau sudah tahu Trichoderma viren, Aspergillus bisa di trigraph atau di review di bulk seperti ini. Kerja-kerja mengedit
pohon itu tadi di preview nantinya. Ya, itu seperti itu contohnya. Mm-mm. Nanti, nah ini ya, dengan aja itu. Itu. Nah, itu ya, ini sudah ya, ini kemarin kan sudah ya ngambil di NCBI. Nah, ini berarti kalau begini eh, ada nama ininya ya. Nah, ini kan ada kalau di NCBI ada yang begini, ada yang dilingkari gini ya, ada yang begini saja, unknown genes. Nah, ini nggak lengkap nih namanya. Kalau ini partial gene CDS ya, pakai apa ini? Pakai primernya ini. Bisa tahu nggak yang di merah yang di atas? Primernya apa? Jadi harusnya lengkap seperti yang di bawah nih, yang lingkarin yang ketiga. Jadi untuk nama, kalau kita nyimpen sekuen di NC, di apa database, ya tolong namanya seperti ini, ya. Namanya lengkap seperti ini ada. Lihat apa nama primernya, ya. Yang kedua ini nggak lengkap, ini nggak lengkap. Dari nama ini mau ngambil sekuennya pakai yang apa? Klik yang mana? Nanti di database ini keluar nih semua nama Trichoderma aspergillum mana-mana. Nanti Trichoderma aspergillum yang atas dia pakai primernya endokitinase. Yang kedua nggak tahu primernya. Yang ketiga Trichoderma aspergillum pakai ATS berapa nih? ETS 2 sama ETS 1 ya. Nanti aspirin lain ada pakai tubulin, ada aspirin lain pakai elongasi faktor banyak. Jadi setiap muncul nama spesies di NCBI itu ada orang untuk mengidentifikasi dengan beragam primer gitu loh ya. Jadi nanti itu bisa terlihat pada saat nama-nama yang tersimpan di sini. Jadi Ani jangan bingung. Eh, Nanti pas kalau kita unduh, oh kalau kita pakai tubulin, biasanya nanti yang keluar di unduhannya juga seragam. Itu adalah juga pakai tubulin. Seperti itu. Kalau ATS kemarin rata-rata pas kita unduh semuanya kan pakai ATS ya. Jadi sama seperti itu ya. Nah, ini eh, tampilan ini pernah disinggung nggak ya? Tampilan yang seperti ini di LCD. Kalau Ibu belum belum pernah ada yang ini, belum pernah ya? Apa Anda sudah paham ya? Baca-baca yang seperti ini. Kalau itu nantilah coba kita lihat sama-sama ya, supaya Anda bisa memahami eh, sekuen-sekuen yang masuk di database seperti ini. Ya, nah, ya. Kemudian ini juga ini yang juga dari NCBI-nya ya. Nah, itu kan nih. Dia pakai apa nih? Trichoderma viride, chitinase genes, completed CDS. Oke, dia berarti eh, Trichoderma atrophyridae juga pakai chitinase primernya. Trichoderma aspergillum pakai chitinase. Nah, gitu. Berarti nanti ya kalau ketemu di NCBI yang begini, ya nggak apa-apa. Saya mau ambil Trichoderma atrophyridae, ya. Tapi ini yang sitinase. Kalau kita kerjanya isolasinya pakai sitinase, berarti saat mau apa ya, mau mau desain filogenetiknya ambil sama-sama yang sitinase gitu loh, ya. Jangan ambil yang ITS. Nanti nggak apa ya nggak cocok seperti itu. Karena kemarin kita kerjanya dengan ITS. Dan kebetulan di NCBI-nya biasanya kalau kita kerja STS yang muncul saat ngeblas itu juga ETS semua ya. Tapi saat kalau mau ambil di database-nya yang ini dari sisi nama ya, langsung klik Anda mau ngambil
Kayak Anda nanti mau kerja di E. coli, mengambil seluruh E. coli, ya nanti yang keluar di database E. coli banyak semuanya dengan beragam primer seperti itu. Ya, kalau kita mau buat pohon untuk sisi nggak identifikasi, nggak masalah. Tapi kalau sisi mau identifikasi, kalau kita kerja pakai APS, ya ambil pilih-pilih yang dia juga pakai APS gitu loh. Paham nggak ya? Ibu ngomong panjang lebar. Paham nggak? Oh, salah paham Ibu. Ya, ya. Jadi kalau kerja bakteri pakai 16S, berarti nanti ambil semua yang 16S juga. Ya. Oh, saya kerja di bakteri pakai dua primer, Bu. 16S eh, dengan 18S gitu. Bagaimana buat pohonnya? Seperti itu. Nah, sebenarnya buat pohonnya itu bisa pisah-pisah 16S, makanya nanti eh, belum diajar ya. Untuk kalau pohon terus masuk di paper ada keterangan gambar. Nah, itu dimunculkan itu ngomong dari keterangan gambar itu juga ada aturan apa yang perlu disampaikan. Jadi yang perlu disampaikan juga dalam pohon filogenetik eh, nama primer itu tersebut di bawah sebagai keterangan gambar. Ya, jadi kalau Anda mau kerja bakteri ada 16S ya, pakai 16S dulu pohonnya. Nanti yang kedua pakai 18S dulu pohonnya. Jadi masing-masing ya. Kalau mega masing-masing, nggak bisa gabung aplikasi mega. Kalau primernya beda. Kalau kerja pakai di PAUP, itu bisa combine antara dua primer. Bisa nanti kerja statistiknya beda ya. Jadi dia bisa di situ combine antara ini dan ini. Gitu loh. Ya. Hmm. Nanti diatur. Ada soalnya kalau di PAUP ada komen-komen untuk combine combine tadi antara dua primer tadi. Tapi kalau di Mega simple dan apa nggak bisa komen dari pakai dua primer sekaligus untuk dalam satu pohon. Ya, Bu mohon izin Ibu. waktunya udah Waktunya habis. udah habis. Ya. Ya, ya. Oke, ya ini. Oke ya, nanti ini dilanjutkan kembali ke apa sih nah ini nih, ada ini ya. Belajar. Ya, oke deh, nanti kita lanjutkan kembali ya. Nah, oke. Ya. Oke, sampai sini dulu ya. Keterangan dari Ibu. Udah waktunya udah lewat banget ya. Mohon maaf, nanti kita bisa lanjut kembali. Tapi yang masuk di drive hari ini ada kemajuan, masukkan di mau 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 di file Word atau mau di file PPT pohon yang sudah dibuat. Tentukan tentukan klip-klipnya 1, 2, 3. Kalau bisa dalam family atau ordo diganti ke satu ordo apa ya. Bagus. Kemudian tentukan grade itu nilai bootstrapnya berapa. Kemudian kalau sudah itu, kalau di dalam file Word, tempel keterangan gambar untuk filogenetik dari publikasi apapun ya. Masukkan ngomong-ngomongnya tapi dari punya kita ya. Ibu pengen lihat eh, supaya itu juga menjadi pembelajaran kita yang sekaligus ya. Jangan jangan ada ini pohon filogenet ada kemarin, aduh sudah diajarin ya buat ke apa keterangan gambar pohon filo dibuat satu kalimat pohon filogenetic tree. Nah itu kan nggak sesuai yang diajarkan. Yang sesuai diajarkan coba coba dulu Anda ambil satu paper yang ada pohon filonya
ambil keterangan gambarnya, masukkan ke file Word Anda atau file di PPT, boleh. Kalau mau lagi sekaligus ngomong-ngomongin itu bagaimana proses identifikasi seperti tadi Ibu udah ngomong panjang lebar, ya. Kalau mau tadi lupa apa yang Ibu omong, bisa nyontek di paper-paper yang membahas tentang ada filogenetiknya. Apa yang disampaikan di situ ya. Nah, itu bisa bisa nyontek di situ eh, clue-cluenya apa yang mau disampaikan. Tapi ngomong-ngomong itu dari pohon Anda, bukan dari langsung kopas dari paper orang ya. Tapi clue-cluenya aja eh, yang menjadi pedoman untuk Anda bisa nulis ya. Jadi itu juga harus belajar karena eh, banyak skripsi Anda yang memakai ini ya. Jadi sekaligus Anda udah pintar di situ untuk membahasnya apa saja yang mesti tertulis ya. Sekalian belajar nggak apa-apa, ini namanya proses belajar. Tapi itu kemajuan pembelajaran hari ini yang sudah semuanya pokoknya banyak dari kemarin apa-apa masukkan di drive. Punya folder masing-masing. Jadi Ibu menilainya nanti bila foldernya baru satu. Nah, saat Ibu ambil datanya, kalau satu 30, kalau semuanya komplit 100, kalau setengahnya 50. Ya, jadi eh, komplit dan benar bisa mensupport nilai formatifnya 100 gitu ya, atau formatif maksimal 85 atau 90 ya, seperti itu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Jelas atau Dari saya tidak kurang ada, Ibu. jelas? Ya, dari Rizky sudah. Yang lainnya dong. Yang lainnya gimana? Rizky, kalau ini pelajaran yang harus semuanya paham. Nah, dari Ibu sementara, oh ada yang berapa orang nggak paham, nggak apa-apa ya. Tapi tolong Anda belajar. Rizky memandu satu lagi, misalnya ada Gada, ada siapa lagi ya, ada Firza, memandu teman-temanmu untuk bisa semua. Ya, silakan belajar bareng karena mungkin paparan dari Ibu eh, ya mungkin nggak 100% bisa diterima semuanya ya. Ada yang sudah, ada yang belum. Tapi bagi yang belum, tolong belajar bareng ya semuanya sampai bisa semuanya. Nggak ada yang nggak bisa. Kalau belum, kalau belajar itu pasti ketemu. Aduh, saya mandek di sini ya. Berarti apa gitu ya? Ketahuan nanti ke ke apa yang belum pahamnya kalau coba bareng-bareng lagi. Ya, mungkin itu saja harapan dari Ibu. Terima kasih semuanya. Kita lihat berapa jumlah orangnya pada hari ini. Nah, 22. 22. Ya, 22. Berkurang ya. Ada ibu-ibu share ke share SS. Nah, udah share sih. 22. Oke, sudah ditutup ya. Mari kita tutup sama-sama semuanya dengan membaca Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Waalaikumsalam Ibu. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih.